al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa dzakara Ibnu Asakir, dan telah menyebutkannya Ibnu Asakir, annahu qad qadima, bahwasanya dia sungguh telah datang di Dimashq, kota Damaskus, sanata samanin wa sittina wa mi'atain, pada tahun 2000, pada tahun 268. Wa akhadha al-fiqha, dan dia mengambil ilmu fiqh, an qadhiha, dari qadhinya Damaskus, yang namanya Abi Hazim, Ini menunjukkan bahwasanya Imam Tahawi rahimahullahu taala mengambil fiqh dari mana? Dari Abi Hazim. Kapan itu? Ketika beliau datang ke Damaskus. Qadhinya adalah ahlu fiqh. Dahulu itu kalau qadhi itu juara. Namanya qadhi itu juara dalam masalah fiqhnya, masalah hadisnya, masalah tafsirnya, masalah faraidnya, itu juara mereka. Karena mereka adalah pantuan tempat sandaran berupa fatwa. Tapi sekarang Allah musta'an. Seperti ini Tahawi belajar sama kata sekarang setiap tempat itu ada ulamanya, ada qadhinya yang juara begitu. Seperti belajar sama qadhi Surabaya jadi juara gitu ya, Pak. Allah musta'an. Wa dzakarahu Abu Sa'id ibnu Yunus, telah menyebutkannya Abu Sa'id ibnu Yunus, faqala, berkata Abu Sa'id, idaruhu fi hisril azmi, dia termasuk orang yang di pangkuan Azdiyah. Allah ta'ala alam, saya pahami ini Allah ta'ala alam. Fi hisri Azdi, Azdi itu kota, Azdiyah itu kota ulama. Tahawiyah termasuk orang-orang yang di pangkuannya orang-orang Azdiyah. Maksudnya anak buka dalam terjemah Tahawi yang lain tidak menyebutkan kata-kata ini, tapi di bawahnya ada. Maksudnya At-Tahawi rahmatullah alaih itu termasuk kelompoknya ulama. Dia itu termasuk di pangkuannya Azdiyah. Azdiyah itu nama desa, nama tempat, yaitu nama Azdiyah, kota Azd. Itu kotanya ulama. Jadi dia itu di pangkuannya. Mereka itu dia itu ditarbiyah, dididik, dan ulamanya, dan termasuk kelompok-kelompoknya Azdiyah, kelompok-kelompok ulama. Cara yang menunjukkan pemahaman itu lanjutannya, wa kana siqatan sabtan. Dia itu orang sikoh, terpercaya. Sabtan, lagi kuat. Fakihan, dia itu fakih. Yang ketiga, dia itu akilan, orang yang berakal. Lam yukhallaf misluhu, tidak ada yang tertinggal semisalnya. Tidak ada yang tertinggal semisalnya, tidak ada satupun orang yang menyamai dia. Lam yukhallaf misluhu. Baik. Jadi tidak ada, atau bisa diterjemahkan lam yukhallif mislahu, dia itu enggak meninggalkan semisal dia. Enggak ada yang menyamai dia. Masya Allah. Berarti memang juara lah. Faknya, akalnya, kesikohannya, kesabatannya memang juara sekali. Hada wal maksud, seperti ini. Wa qala Adz-Dzahabi rahimahullah,
Man nadhara barang siapa yang mau melihat fi tawalidi hadzal imam pada tulisan-tulisan ini imam, alima maka dia akan mengetahui mahallahu kedudukannya, minal ilmi dari keilmuannya, wasi'ati ma'arifihi dan luasnya pengetahuannya. Tadi menunjukkan tulisan kalau orang itu menulis kan terlihat orang itu tulis. Kalau lain dengan sekarang pakai komputer seret. Dulu namanya dulu itu berarti juara. Nah sekarang tinggal masalah apa komputer bab masalah dikit ini metu dewi masalah itu. Nah gitu loh. Harusnya di mana komputer ya, jadi tidak ada di mana di maktabah kami, tapi ada di maktabah Syamilah gitu katanya. Ayo saya punya HP ini, ayo saya punya HP ini, ayo saya punya HP ini, ayo saya punya HP ini. Iya ini saya punya HP ini. Ayo kak mau keluar. Itu habis, habis. Ya, sama yuk. Gak saya minta ikannya ini. Mau tahu habis. Wa qala Ibnu Katsirin dan berkata Ibnu Katsir, sahibul musannafati, pemilik tulisan-tulisan, al-mufidati yang berfaedah, wal fawaidil ghazirah dan faedah-faedah ghazirah. Apa jirah? Deres. Faedah deres. Faedah deres itu faedah hujan deres ngerti? Faedah apa? Banyak. Wa huwa ahadus siqati. Dia adalah salah satunya orang-orang siqat. Siqatnya al-asbat, orang-orang yang mantep pun. Wal hufadhi, salah satu orang-orang hufad, al-jahabidati yang pakarnya. Juara iki. Iki sempat dia ngono ikhwan. Nah, sempat dia wong bodho, yo. Tazkiyahnya orang bodoh itu padha wae. Gak ditazkiyah dengan ditazkiyah itu padha wae. Gitu. Wa qala Ibnu Tagharri Burdi, berkata Imam Ibnu Tagharri Al-Burdi, wa kana dan adalah dia Tahawiyah, min kibari fuqaha'il Hanafiyah, termasuk pembesar-pembesar fakihnya orang-orang Hanafiyah, ya, termasuk pembesar-pembesarnya ya. Wal Muzani Asy-Syafi'i, Muzani yang Syafi'i, maksudnya apa? Muzani yang memiliki mazhab Syafi'i. Huwa qal Tahawi, dia adalah pamannya Imam Tahawi. Wa qissatuhu dan kisahnya Al-Muzani ma'ahu bersama Tahawi masyhuratun wis masyhur ibtidai amrihi, di awal perkara, di awal belajarnya Imam Tahawi, sehingga apa? Pindah dari mazhab Syafi'i ila mazhab Al-Hanafi. Wa min aqwalihi al-ma'thurah, wa min aqwalihi dan termasuk akwal-akwalnya Tahawi al-ma'thurati yang ma'thurah, yang menjadi yang apa surah yang membekas dan sampai sekarang. Wa hal yuqalladu, tidaklah ditakliti illa asabiyun, kecuali wong iku mau fanatik. Faqila lau au ghabiyun, maka dikatakan atau dia itu bodoh, berarti dia itu iya. Jadi hal yuqalladu illa asabiyun au ghabiyun, tidaklah orang itu ditakliti kecuali wong itu mau fanatik atau wong itu mau bodoh. Fatarat hadhi, maka aqwa qaul ini terbang di Misra, di kota Mesir. Wasarat masalan
dan qaul ini menjadi masal. Apa masal itu? Satu permisalan. Wa hafidhahan nasu, dan manusia menghafalnya. Jadi qaul yang maksur Anit Tahawi rahmatullahi wa hal yuqalladu illa sabir itu, ini qaul menjadi masal, permisalan. Sehingga menjadi permisalan inilah sehingga dihafal oleh orang bahwasanya yang taklid itu tidaklah orang itu ditaklid kecuali orang itu bodoh memangnya. Wa min musannafati, dan termasuk karangannya beliau ikhtilaful ulama wa syuruti, perselisihan para ulama dan syurut-syurutnya. Ikhtilaful ulama wa syurut wa ahkamil Qur'an wa ahkamul Qur'an, dan kitab yang kedua ahkamul Qur'an wa ma'anil asar wa muskil asar, ma'anil asar dan muskilil asar. Tidak disebutkan kitab mukhtasar al-fiqh, padahal punya mukhtasar. Wa duwatu fi sanata 21 wa 300 rahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, baik. Kita ini sekarang pembahasan penting. Kita baca satu insyaallah. Awalan, kita nih kawan di sini, ini kitab ini tidak sesuai dengan matan dalam masalah tertibnya, ya, enggak sesuai dengan matan. Jadi beliau itu ambil bisa nomor di tengah, bisa diletakkan di pertama, bisa pertama diletakkan di terakhir, ngerti? Jadi ini tertib sesuai dengan arkanul iman wa usul salafiyah, ditertibkan oleh beliau. Tapi semuanya adalah matanya Imam At-Tahawiyah. Jelas semuanya matanya At-Tahawiyah. Cuma enggak tertib sesuai dengan yang ditulis oleh Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih. Awalan, al-imanu ta'rifuhu wa masailuhu. Iman, definisinya dan masalah-masailnya. Pertama, wal imanu iman wal iqraru bil lisan. Iman adalah iqrar bil lisan, wat tasdiq bil janan, dan dibenarkan dengan hati. Coba di sini menyelisih enggak dengan kaidah Ahlussunnah Jamaah? Menyelisih kan? Ya apa enggak? Ayo, Ahlussunnah apa Anwar? Ahlussunnah Anwar. Menetapkan apa? Hah? Lah ya iman ini iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Ini kira apa enggak ini? Ya keliru. Enggak tahu. Keliru ini. Keliru. Hah? Apa? Amalnya. Kan enggak ada amalnya di sini kan? Ya enggak. Ahlussunnah menetapkan iman kan iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan, bertiga. Wal amal bil janan enggak ada di sini. Ya kan? Di sini lihat ini perbedaannya. Di sinilah Imam Tahawi rahmatullah alaih dalam babul iman tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab di sini mengeluarkan apa? Amalan dari iman. Ini pemikiran apa ini? Murji'ah. Jelas? Titik poin kita ini di sini, ya. Ingat, Ahlussunnah dalam masalah iman ada 3. Syaratnya kan iqrar bil lisan, tasdiq bil janan, ingat nomor 3, wal amal bil jawarih. Al amal bil jawarih termasuk minal iman. Yazidu wa yanqus, ya kan ikhwan. Kalau Murji'ah al iman wal iman sepenting al iqrar bil qalb. Ya kan, al iqrar bil qalb. Maka orang yang fajirnya sefajir-fajirnya orang, kalau dia punya iqrar di dalam hati, maka imannya dia seperti imannya sahabat Abu Bakar. Ya toh? Ini kaidah pertama. Insyaallah. Paham Qasim? Paham Qasim? Ingat, Ahlussunnah sebelum saya baca ini karena terangan dulu, karena enggak terangan dulu kuatarnya enggak paham. Ingat, Ahlussunnah dalam menetapkan iman itu amal min qismi al-iman, bagian daripada iman. Jadi amal ini juga punya daur besar dalam babul iman.
dia bisa bertambah dan berkurang disebabkan dengan adanya amalan. Nah, Murji'ah lah mengeluarkan amalan min dakhil iman. Kalau orang itu sudah punya keyakinan, punya iman yang menetap di dalam hatinya, maka kafin lau, cukup bagi dia. Maka orang yang berbuat zina, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi imannya. Tidak mengurangi imannya. Sebab iman itu letaknya ikrar di dalam hati. Ngerti kan? Adapun amalan keluar daripada iman. Jadi amal itu enggak ada pengaruh sedikit pun di dalam iman. Jelas? Ngerti insyaallah? Ini satu hal yang terpenting. Ditulis dibaca, lanjut kita baca. Qala samahatus Syekh Ibni Bazi rahimahullahu taala, hadza ta'rifu fihi nadharun wa qusur. Definisi ini fihi di dalamnya nadharun wa qusur. Apa nadhar? Perlu dilihat lagi. Dan qusur, apa qusur? Kurang sekali. Definisi ini perlu dikoreksi dan kurang sekali. Wassawabu, dan yang benar, alladzi alaihi, yang alaihi di atas kebenaran, ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah, annal imana, bahwasanya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Itu ahlus sunnah. Iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Itu ahlus sunnah. Kita ini babul iman. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan maksiat. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnati aktsara min an tusara. Wal adillatu, dan adillah ala dzalika, yang menerangkan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yazidu bit ta'ati itu minal kitabi was sunnah, dari kitab was sunnah, aktsara, itu aksaru min antusara, lebih banyak, tidak terbatas. Aksar min antusara, tidak bisa dibatasi. Akai pol tidak bisa dibatasi. Wa qad dzakara syarihu, dan telah menyebutkan asyarih, penyarah. Penyarah siapa ini? Penyarah matan akidah Tahawiyah. Siapakah penyarahnya? Ibnu Abil Izz, jumlatan minha, sebagian besar disebutkan oleh penyarah Ibnu Abil Izz di dalam sarahnya beliau. Anal iman qaulu, itu di sarah beliau. Faraji'ha, maka raji'lah, in syi'ta, jikalau kamu itu ingin. Kita ini sekarang, perhatikan sekarang, titik yang penting. Wa ikhrajul amali, dan mengeluarkan amalan minal iman, ay amalan itu bukan termasuk minal iman, huwa qaulul murji'ah. Dia adalah pendapatnya orang-orang murji'ah. Kita nih, wa laysal khilafu bainahum wa bain ahli sunnati fi lafziyah, dan tidaklah perselisihan antara murji'ah dan antara ahli sunnah adalah khilaf lafzi. Kita di sini kan. Ini adalah isyarah, Syekh bin Baz ini adalah isyarah membantah kepada Ibnu Abil Izz, yang menyatakan Ibnu Abil Izz itu khilaf di antara ahli sunnah dan di antara murji'ah di dalam babul iman, itu khilafun lafzi. Lu kok bisa lafzi? Ismana khilaf lafzi? Mek lafati tok berselisih, tapi tidak membekas apa-apa, gak berpengaruh apa-apa. Lu kok bisa? Ini perlu ditulis. Tulisan. Kama dhaba ilaihi asyarih. Kama dhaba ilaihi asyarih bidalilin annahum ittafaqu
ala anna murtakibal kabirati la yakhruju anil imani wa annahu fi masyiatillah in syaa 'adzabahu wa in syaa fa'afa anhu. Fa inna hadzal ittifaqa wa in kana sahihan fa innal hanafiyyata law kanu ghayra mukhalifin lil jamaahir mukhalafatan hakikiyatan fi inkarihim anna al-amala min al-iman lattafaqu ma'ahum innal imana yazidu wa yanqus. Tapi kan nulis wa anna ziyadatahu bitta'ah wa nafsahu bil ma'siyah bal qalu inna imana afjari wahidin ka imani Abi Bakar wa inna imana afjari wahidin minhum law ayyakul imani ka imani Abi Bakar. Baik, ini diambil dari kitab At-Taliqat As-Salafiyah. Taliqat As-Salafiyah, bisa nanti tak sebutkan nama kitabnya. Nanti tak sebutkan nama kitabnya. Ana enggak tulis. Saya perhatikan di sini. Saya baca dulu ya. Bal huwa lafziyun wa ma'nawiyun. Bahkan ingat, khilafnya Ahlussunnah dengan Murji'ah adalah khilaf lafzi dan ma'nawi. Jadi sebelumnya Anda dipahami dulu. Khilaf ada dua, apa? Khilaf lafzi dan khilaf ma'nawi. Khilaf lafzi adalah khilaf yang terjadi pada lafaz saja, tapi maknanya sama. Ngerti? Ada khilaf lafzi. Lah khilaf lafzi, contohnya gini. Cung, lu mau ke pasar cung. Cung, pergilah ke pasar. Ini khilaf apa? Lafzi. Maknanya kan bodoh. Lafaznya berbeda. Lungo sama pergi. Tapi kalau ente beli pergilah ke pasar. Satu, pulanglah ke pasar. Lafzi apa manawi? Lafzi ya maknawi. Jelas ini. Wa khilaf baina ahli sunnah wa baina al-murji'ah lafziyun wa ma'nawiyun. Bukan khilaf lafzi. Kalau khilaf lafzi kau bisa diingkari. Enggak usah diingkari khilaf lafzi. Tapi khilaf lafzi wa ma'nawi. Lah, bagi mereka yang mengatakan khilaf lafzi itu bagaimana? Ini perlu dipahami. Kama dzaba ilai syarih. Sebagaimana penyarah yaitu Ibnu Abil Izz berpendapat seperti itu. Bidalilin, dengan dalil annahum ittafaqu, bahwasanya mereka ini telah sepakat. Mereka ini siapa? Antara Ahlussunnah wa antara man? Murji'ah. Mereka sepakat ala anna murtakibal kabirah, bahwasanya pelaku dosa besar la yakhruju anil iman, tidak keluar daripada iman. Sepakat ya, Pak? Sepakat ya? Sepakat kan? Ahlussunnah pelaku dosa besar kan enggak keluar daripada keimanannya.
Murji'ah juga seperti itu. Lain Khawarij kekal. Mu'tazilah apa? Mangsil bainal mangsilatain. Ada Mu'tazilah. Amal Khawarij, pelaku dosa besar, dia kafir. Dia kafir. Amal Murji'ah wa ma'ahli sunnah qaulun wahid, satu qaul. Bahwasanya pelaku dosa besar itu tidaklah keluar dari keimanannya. Wa annahu fi masyiatillah, dan bahwasanya pelaku dosa besar fi masyiatillah, asya'adzabah, kalau Allah menghendaki akan mengadabnya, kalau Allah menghendaki akan memaafkannya. Fa inna hadzal ittifaq wa in kana sahihan. Ini kesepakatan meskipun sahih, benar sahih kesepakatan ini. Ay al-sunnah wal murji'ah sepakat di atas pondasi ini, benar. Itu benar. Tapi ini tidak mengharuskan, harus kita katakan di antara orang-orang Ahnaf yang mengatakan bahwasanya al-iman ini al-amal ini laisa dakhil fil iman, kemudian ujug-ujug sepakat dan sama begitu. La, tidak bisa. Harus lihat. Fa inna al-Hanafiyyata, bahwasanya orang-orang Ahnaf, dan sama saja orang-orang Ahnaf ini khusus ini orang Ahnaf, lau kanu ghairu mukhalifin, andai kata mereka ini enggak menyelisih lil jamaahir, kepada jumhur para ulama yang lainnya yang di atas manhaj Ahlussunnah, mukhalafatan hakikiyah, dengan perselisihan yang secara hakiki. Andai kata tidak seperti itu, fi ingkarihim, dalam masalah pengingkaran mereka, annal amala minal iman, bahwasanya amal itu bukanlah termasuk dari iman. Perhatikan, lattafaqu ma'hum, sungguh mereka akan sepakat bersama Ahlussunnah, innal imana yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Paham saya? Dan sekarang taruhlah amal ini, bukanlah dalam masalah iman. Kalau amal bukan dalam masalah iman, terus antum kaitkan dengan pelaku dosa besar, bolehlah, itu sama. Kalau ente kaitkan pada pelaku dosa besar. Tapi dalam kaitan iman itu yazidu wa yanqus, ini berbeda dengan Ahlussunnah. Ya apa enggak? Ya enggak ya, ini berbeda dengan Ahlussunnah. Nah, dalam satu sisi orang-orang Murji'ah dan orang-orang Ahnaf itu sama dengan Ahlussunnah dalam bab masalah ashabul kabair, pelaku dosa besar. Nah, mereka mutafiqun. Tapi dalam bab masalah al-imanu yazidu wa yanqus, ini tidaklah sama. Inilah letak perselisihan itu bukan lafziyah saja, lakin lafziyah wa ma'nawiyah, sebab rentetannya itu banyak. Nah, dalam satu sisi sama, ya, dalam satu sisi itu sama, tapi dalam sisi yang lain tidaklah sama. Maka nggak bisa dikatakan lafziyah, harus ma'nawiyah. Sebab dalam masalah iman itu ada yazidu wa yanqus, ada yazidu dan ada yanqus. Sedangkan orang-orang Ahnaf, orang-orang Murji'ah, ya, yang mereka lazimnya mengeluarkan amal ini dari iman, mereka mengatakan apa? Imani kaimannya Abu Bakar. Jelas. Maka di sini nggak bisa kita katakan apa ya, kawanana, khilaf antara mereka dengan Ahlussunnah, khilafun lafzi, tidak bisa. Paham ini insyaallah? Hada wa maksud. Lattafaqu, andai kata khilaf di antara mereka itu bukan khilaf hakikiyah, hanya lafziyah saja, lattafaqu, sungguh mereka itu akan bersepakat bersama Ahlussunnah, innal imana yazidu wa yanqus wa anna ziyadatahu bitta'ah, bahwasanya tambahannya itu dengan taat dan kurangnya dengan maksiat. Bal qalu, bahkan mereka itu mengatakan inna imana azdari wahidin, bahwasanya imannya salah seorang yang lebih fajir dari mereka, lebih welek maksiatnya, juara sekali, boleh dia mengatakan imanku loh kau iman Abu Bakar. Padahal orang itu paling welek, semua maksiat dia jalankan. Boleh dia mengatakan imanku itu seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Karena iman ini nggak berpengaruh sekali. La ya jual yakus, ini nggak ada masalah. Nah, inilah letak perselisihannya mereka. Kenapa iman itu tidak keluar tidak bagian dalam masalah iman,
bukan terletak pada ashabul kabair, tapi letaknya di sinilah letak perbedaan Ahlussunnah dengan Salafiyah dan orang-orang Ahnaf. Jelas insyaallah? Ngerti? Paham insyaallah kan? Fal Qasim. Jadi enggak bisa dikatakan khilaf lafzi, enggak bisa. Khilaf maknawi, khilaf hakiki. Wa yatarattabu dan berefek alaihi atas ini, masalah apa ini? Iman itu, amal itu apa? Bukan bagian daripada iman. Ahkamun katsirah. Ahkam yang banyak sekali. Masya Allah, berefek ini dengan ahkam yang banyak sekali. Tidak hanya satu hukum saja, berefek pada ahkam yang banyak sekali. Ya alam wa akan mengetahuinya man tadabbara, orang yang mau mengangan-angan kalam ahli sunnah wa kalamil murji'ah, wallahul musta'an, wallahu al-musta'an. Qultu, saya berkata, fayatahassalu, maka ringkasnya min hadza ta'hibi, dari kritikan ini, annal imama at-Tahawiyya, bahwasanya Imam Tahawi, lauqal, andai kata dia berkata, al-imanu huwal iqraru bil lisan wa i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih wal arkan, lakana huwa shawab. Tentu dia ini benar sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi karena enggak ada al-amal bil jawarih wal arkan, maka dia jatuh dalam apa ya kawanana, jatuh dalam hal-hal yang itu alaihi orang-orang murji'ah. Insyaallah kan jelas ini insyaallah. Lah, inilah juga Abu Hanifah rahimahullah taala termasuk kena bagian ini juga. Abu Hanifah rahmatullah terkena dalam ini juga. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ini minum obat efeknya lemah, saatnya